Assalamualaikum, selamat siang pemirsa KTV. Senang sekali saya Ricky J. Chandra hadir kembali di ruang siar Anda. Tentunya di program kesayangan kita, program Dialog Kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema Bapenda Cimahi dalam era pandemi COVID-19. Nah, mungkin yang penasaran seputar Bapenda, ini adalah tentang apa saja aset, tentang apa saja income, tentang aja pendapatan daerah Cimahi kita. Nah, sebelum kita ngobrol dengan tamu kita pada siang hari ini di program Dialog Kita ini, pemirsa, mari kita ikuti dulu tayangan video berikut ini. Akan memberikan kemudahan atau keringan kepada masyarakat tentang pembayaran PBB bagi masyarakat yang membayar pajak yang nilainya 50.000 ke bawah. Untuk masyarakat Kota Cimahi kita bebaskan untuk membayar pajak. Beberapa inovasi Bapenda Kota Cimahi. Semoga dengan hadirnya inovasi tersebut, Bapenda Kota Cimahi dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi. Bapenda Kota Cimahi ada di hati masyarakat. Nah, pemirsa, demikian video tayangan tadi dari Bapenda. Sedikit banyak memberikan gambaran buat pemirsa bagaimana Bapenda dalam berkiprah tentunya di Kota Cimahi. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan berbincang dengan narasumber kita, di mana pada hari ini kita akan segera undang yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Saifullah MM, selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Kepada beliau kita persilakan. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, tadi udah ada tayangan video Pak buat pemirsa kita. Ternyata memang Bapenda tuh punya kontribusi besar ya Pak ya untuk Kota Cimahi Pak? Ya, kira-kira demikian. Pak Ahmad, ini mungkin sekali lagi ada yang penasaran nih tentang sosok Pak Ahmad Saifullah. Bapak adalah selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi ya Pak ya? Pak, mungkin ada yang bertanya juga nih, apa sebenarnya sih Bapenda itu Pak? Ya, terima kasih Kang Jess. Jadi Bapenda itu salah satu unsur dari perangkat daerah yang diberikan tugas dan kewenangan melalui peraturan wali kota, itu yang mengelola keuangan daerah khususnya di bidang pendapatan. Pendapatan ya Pak ya? Ya, di bidang pendapatan kami bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan ini untuk membiayai pembangunan Kota Cimahi. Gitu. Pak Ahmad, kalau bicara tentang sumber pendapatan kita nih dari Kota Cimahi sendiri, itu jenis pendapatan itu dari mana saja biasanya, Pak? Nah, sesuai dengan undang-undang, ya, undang-undang tentang pajak dan retribusi,
kita diberikan kewenangan itu untuk mengelola 9 pajak daerah itu. 9 pajak daerah ya Pak ya? Mulai dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, ya, sampai dengan pajak PBB. Ya. Nah, kalau secara kuantiti Pak, secara kualitas dan juga secara kuantitas nih yang dominan untuk memberikan sumbangsih dari pendapatan pajak ini di jenis yang pajak yang mana tadi Pak? Kalau di Cimahi ini alhamdulillah di sektor pajak PBB. PBB ya Pak ya? PBB P2 ini memberikan kontribusi yang paling besar. Paling besar di Pak? antara mata pajak yang lainnya. Wah, Kira-kira di angka kurang lebih di 54 miliaran. 54 miliar ya Pak ya? Iya. Pak, berarti bisa menjadi sebuah indikator juga Pak ya kalau misalnya warga Kota Cimahi itu cukup taat pajak maksudnya? Bisa juga Bisa aja ya? demikian ya. Kalau lihat dari tren penerimaan tiap tahun itu alhamdulillah kita hampir mendekati ke target yang kita tetapkan. Jadi mudah-mudahan ini juga menunjukkan indikator akan tadi kepatuhan Ya Pak ya. wajib Jadi pajak bagaimana ini. loyalitas dan juga respeknya warga kita gitu Iya, ya terhadap betul. pendapatan daerah ini ya Pak ya? Betul, Kang Jess. Mohon maaf Pak Ahmad, kalau untuk Pak Ahmad sendiri sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi udah berapa lama nih Pak? Kurang lebih 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Iya, Nah, sejak Bapak menjadi Kepala Bapenda ini, Iya, apa yang Bapak rasakan mungkin grow up-nya, mungkin perkembangan target kita, atau mungkin ada beberapa hal yang cukup berbeda dari Kepala sebelumnya Pak? Ya, prinsipnya ini kami juga melanjutkan program-program kepala badan yang sebelumnya, tapi mungkin dengan adanya inovasi-inovasi yang baru, yang tentunya ini bisa meningkatkan terhadap pendapatan ini ya. Ada program-program penghapusan administrasi sanksi pajak, Iya ya. Pak. Ada juga relaksasi Pajak ya Pak ya? relaksasi pajak gitu. Nah, mungkin yang berikutnya juga kalau berbicara pajak itu tidak terlepas juga dari data. Data ya Pak ya? Ya, jadi kami dengan teman-teman di 2021 ini juga mencoba untuk merapikan data. Ya, data-data wajib pajak yang sekiranya ini masih ada yang double, ada yang tidak ada objek pajaknya dan lain sebagainya. Sementara kan di ketetapan itu masih muncul. Iya Pak, benar. Ya, masih ada itu. Tapi kenyataannya di lapangan setelah kita cek, itu ternyata tidak ada. Ternyata fiktif ya, atau memang tidak ada gitu nantinya Pak? Yang akan berakibat berdampak terhadap piutang karena kita tetapkan. Iya Pak. Nah, dengan perapihan data ini, yang mudah-mudahan untuk 2022 ini potensi piutang pajak ini juga akan bisa lebih menurun lagi gitu. Jadi memang lebih realistis ya Pak ya? Lebih mendekati kepada angka real pendapatan. Yes gitu. Pak. Nah Pak Ahmad tadi bicara tentang pajak nih Pak. Sebenarnya sih berapa penting sebenarnya pajak daerah ini terhadap perkembangan kota kita Pak? Kota Cimahi. Sekali. Ya, ini ada belanja. Ya. Otomatis kan harus ada pendapatan. Ada sumber ya Pak ya? Ada sumber. Ada sumber ya. Ya, kita akan belanja untuk pembangunan infrastruktur, untuk sosial, untuk keagamaan. Itu kan semuanya memerlukan anggaran. Yes. Ya, anggaran ininya dari mana ya? Dari pendapatan ini. Pendapatan ya Pak ya? Pendapatan ini salah satunya dari sumber pajak ini. Selain juga ada pendapatan nanti tentunya ada transfer dari pusat, ada dari alokasi dari provinsi, ya Pak. Gitu Pak. Kira-kira demikian. Jadi sangat vital sekali. Tadi Pak Ahmad sempat menyebutkan kalau misalnya bicara tentang pajak itu dari PBB lumayan cukup tinggi pada tahun-tahun sekarang ya Pak ya. Berarti kalau lihat dari data, sebenarnya kita sudah bisa mengukur ya Pak ya, mengukur pendapatan kita itu secara maksimal dengan nilai jumlah tapen atau data penduduk kita tadi, itu bisa jadi salah satu ukur untuk target tahun depan Pak, atau gimana Pak? Ya, jadi untuk menetapkan target di tahun 2022 ini, tentunya kita akan menganalisis ya penerimaan di tahun 2021 ini. Nah, semua sektor pajak kita evaluasi, termasuk di dalamnya juga untuk PBB. Ini trennya itu untuk kedepannya itu apakah ini
akan ada peningkatan atau Iya. tetap. Atau tetap ya Pak ya? Karena juga dalam situasi masih pandemi ini juga betul Pak ya. situasinya masih belum pasti gitu. Mhm. Jadi kadang ada loncatan peningkatan, Landai lagi ya, ada Pak ya. kebijakan PPKM dan Iya, karena apa? iya, Karena iya. pendapatan itu sangat berkaitan erat sekali dengan kondisi ekonomi, Betul Pak. ya, dengan situasi kondisi sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak bisa dipastikan seperti sebelum keadaan sebelum pandemi ini. Nah, Pak Ahmad, tadi kan ada 9 jenis pajak yang diterima oleh Bapenda nih, Pak. Dari 9 ini kalau secara rating, Pak, quality kan pertama tadi ada PPB. Ya. Setelah itu jenis pajak yang mana nih, Pak, yang Kedua dominan? BPHTB. BPHTB. Iya, kedua BPHTB dan yang ketiga ini pajak penerangan jalan. Oh, PPJ itu. PPJ ya, Pak ya. Yang kalau dikenal di masyarakat itu pajak listrik lah. Pajak listrik ya. Iya, iya. Nah, itu 3 primadona ini yang ada di Cimahi. Cukup kuat di Kota Cimahi ya, Pak ya. Iya. Dan kita tahu kalau misalnya kota kita ini kota transit ya, Pak ya. Kota Ya, transit di mana orang-orang juga mungkin datang menuju ke Bandung atau menuju ke kota lainnya. Iya, iya. Merapat dulu di Cimahi ini. Betul. Kalau melihat dari kekuatan dari segi domestik kita ya Pak, secara wisata, mungkin tadi ada hotel, ada tempat wisata lainnya, itu seperti apa Pak? Secara kekuatan pajak ini Pak? Ya, kalau dari segi fasilitas ya, fasilitas penunjang pariwisata ini termasuk diantaranya juga hotel. Ini kebetulan kita tidak begitu banyak, ya, tidak begitu banyak punya fasilitas hotel ini, sehingga dari sektor hotel ini cukup kecil juga sih pendapatannya gitu ya. Nah, karena apa? Karena ketika kita lewat sedikit Ciberem itu Udah lewat masuk Bandung. Udah punya Bandung ya Pak? nempelnya itu Iya. Kang Jess ya Iya, Pak. nempelnya itu ke Cimahi, Cimahi, iya. tapi domisilinya Bandung ya? Bandung. Nah, sekarang yang di pinggir yang lama, Iya. yang lagi dibangun hotel baru itu, Mhm. itu nempel ke Cimahi, tapi masuknya ke Bandung. Bandungnya ke Bandung ya. Itu ada nggak Pak sih bahasan-bahasan khusus dengan antar Pemkot Pak? Sekiranya misalnya ada satu bangunan yang mungkin yang cukup terbagi lah, setengahnya masuk Cimahi, setengahnya masuk misalnya Bandung. Itu Kan ada bahasan ini khusus nggak sih dengan keterkaitan Pemkot? dengan teritorial, Teritorial, dengan kan? batas wilayah. Iya. Memang di batas wilayahnya masuk ke kota Bandung. Kota Bandung ya. Di perbatasan. Tapi gitu. nempel di kita ya Pak ya? Ya, nempel itu dalam arti tidak Sangat ada dekat gitu. batas ya, Iya. secara garis itu. Tapi kalau memang secara kewilayahan itu masuk kota Bandung. Masuk kota Bandung ya, Pak, ya? Kecamatan Cicenok masa. Wah, ternyata membahas Bapenda cukup ramai ya Pak ya, seru ya bahasannya Pak. Ini bicara tentang pendapatan yang sebenarnya tadi kalau Pak Ahmad bilang ini salah satu juga bagaimana ini kita bisa mengukur kemajuan kota kita. Iya. Karena memang salah satunya dari pendapatan ya Pak ya. Betul, Bagaimana betul. kita membangun infrastruktur, bagaimana kita membangun masyarakat kita dari sisi edukasi, Iya. sosial dan segala macam. Tentu darahnya itu dari pendapatan ya Pak ya. Iya, Pak, betul. ini kalau bicara tentang pandemik Pak, tadi kan Pak Ahmad sempat bilang, mungkin tahun depan apakah trennya akan bisa grow up atau akan tetap stabil seperti sekarang atau bisa jadi turun juga ya Pak ya? Betul, betul. Nah, sebelum Pak Ahmad bahas tentang bagaimana situasi Bapenda di saat pandemi ini, kita mungkin ingatkan sekali pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol membahas dengan Bapak Ahmad Saifullah selaku Kepala Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi seputar apa pendapatan kita, terutama di saat pandemi ya Pak ya. Jadi sekali lagi pemirsa tetap di sini di program kesayangan kita, di program Dialog Kita. Pemirsa KTV masih bersama Kang Jess, tentunya masih di program kesayangan kita, program Dialog Kita. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita dari Kepala Bapenda Kota Cimahi dengan Pak Ahmad Saifullah. Pak Ahmad,
Pak, ternyata bahas tentang pendapatan tuh seru ya Pak ya. Senang bahasnya gitu Pak, hangat gitu bahasannya Pak. Alhamdulillah. Nah Pak Ahmad, tadi kan sudah sempat kita singgung Pak, bahwasanya memang pendapatan Kota Cimahi saat ini, bukan kota-kota lain juga ya, terpengaruh dengan adanya keadaan pandemi saat ini Pak. Betul. Dimana kita melihat ekonomi warga, ekonomi penduduk itu benar-benar drop Pak, sebagian besar mungkin sekitar kisar 50%, udah cukup turun sekarang gitu dengan adanya pandemi dari 2020 awal sampai sekarang. Nah kita juga bersyukur dan ada program, ada PPKM yang level 1 dilonggarkan kembali sehingga masyarakat bisa kembali berkiprah di bidang ekonomi. Nah Pak, kalau bicara tentang dari Bapenda sendiri ini, kombinasi kontribusi pajak daerah ya untuk Bapenda nih Pak ya, selama pandemi ini seperti apa sih Pak Ahmad? Ya tentunya secara umum karena pendapatan ini berkaitan dengan sektor ekonomi itu terdampak juga. Tapi kondisi ini juga mendorong kami untuk berinovasi. Iya Pak. Ya, dengan inovasi ini di satu sisi ingin kita paling tidak mempertahankan pendapatan walaupun tidak meningkat tinggi juga. Tapi di sisi lain juga kita harus ada keberpihakan kepada masyarakat. Masyarakat ya Pak ya. Sehingga kami melalui kebijakan dari Pak PLT Wali Kota itu mengeluarkan program relaksasi. Ya, relaksasi karena yang menyentuh pajak secara keseluruhan itu adalah PBB. Jadi relaksasinya itu di sektor pajak PBB. PBB ya Pak ya. Nah, ketika ada pembayaran di bulan Maret ya, ke bulan Maret yang lalu ini dapat pengurangan sebesar 10%. Jadi memang sebuah penghargaan juga dari kota ya Pak ya, dari Pemkot. Untuk April yang bagi masyarakat yang membayar April PBB-nya itu 5%. 5%. Ya. Berikutnya juga di bulan Mei ya, itu 2,5%. Jadi terus ada ya Pak ya? Terus ada. Jadi lebih awal lebih besar penghargaannya lebih gitu. besar. Dan Apresiasi ini juga, dari Bapenda ini. Bagi kami, ya bagi kami khususnya pemerintah kota ini juga sebagai antisipasi pendapatan. Karena kan di awal tahun itu biasanya ya dana-dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi itu belum begitu lancar, sehingga kami menggunakan data potensi pajak yang ada di lokal Cimahi, di lokal kita sendiri ya. Juga mudah-mudahan bisa menutupi, bisa mengcover dulu, membiayai dulu untuk kegiatan pembangunan tadi. Ya, seperti contoh, misalkan kami kemarin di Maret itu kurang lebih dapat di angka 34 miliar lah. 34 miliar Pak. Ya, 34 miliar lebih. Itu kalau dipakai untuk pemberian uang muka kegiatan atau proyek, itu kan bisa untuk berapa proyek. Kan proyek ini untuk masyarakat. Masyarakat ya, Pak. Nah, kira-kira demikianlah, ada untung dari sisi percepatan pendapatan dan juga untuk percepatan dalam rangka belanjanya Pak ya. Sambil menunggu nanti itu berjalan ya Pak. Sambil menunggu dana-dana transfer dari pusat maupun provinsi. Nah gitu. Nah program ini juga berlanjut Kang Jess ya. Di Juni sampai Agustus itu ada namanya program penghapusan sanksi administrasi PBB. Nah ini juga alhamdulillah banyak masyarakat yang memanfaatkan. Jadi gini, misalkan Kang Jess nih ya, Kang Jess itu punya tunggakan pajak tahun 2019, ya kan? Tahun 2019. Nah belum bayar pajak PBB-nya itu, kan di situ ada sanksi. Iya betul Pak. Ada denda. Kang Jess bayar kemarin di 2021. Periode Juni sampai Agustus. Itu hapus dendanya. Jadi dendanya hapus, jadi tinggal pokoknya aja ya Pak ya. Gitu. Jadi ini memang seringkali memberikan sebuah trigger Pak buat masyarakat kita, motivasi tersendiri ya Pak ya. Dari angka Kang Jess, dari angka akumulasi ini keberpihakan kami ya Bapenda Kota Cimahi kepada masyarakat itu kurang lebih ada di angka 5,9 miliar. 5,9 miliar 5,9 hampir 6 miliar lah ya. Yang tadi dari program-program relaksasi tadi ya Pak ya.
terus sanksi administrasi, adanya pengurangan untuk pensiunan, veteran dan lain sebagainya lah, ya. Itu keberpihakan pemerintah kota ke masyarakat yang memang sekarang di situasi lagi pandemi ini. Betul sekali Pak. Jadi memang Pemkot pun berpikir ya Pak ya, Bapenda pun berpikir bagaimana caranya memberikan pertolongan kepada warga kita. Ya, tadi kalau Bapak sebutkan keberpihakan kita pada warga kita gitu, ketika mereka terus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka nih, di antara dengan PBB tadi. Dan termasuk juga kebijakan kami ini untuk teman-teman yang seleb pajak ini ya, yang di luar PBB ini juga kita membuka ruang untuk cicilan gitu. Oh. Ya, jadi seperti ada satu restoran, aduh Pak, ini bukan saya tidak mau bayar, kita lakukan lah. Yang penting mereka usaha tetap jalan. Ada etikatnya, usaha tetap jalan, ya, gitu Pak. Ya, Pak. Etikat untuk bayar pajaknya juga ada. Karena kalau disekalikan itu bayarnya berat kan. Sok dicicil atau 10 bulannya. Gitu aja, Pak. Sampai seperti itu, Pak? Iya. Wah, keren bener. Ini masyarakat harus berterima kasih ya. Jadi dengan adanya seperti ini kita berharap impact-nya pada masyarakat kita bisa memanfaatkan tadi program keberpihakan itu, ya kan, di saat memang dana lagi ada, ya udah selesaikan gitu Pak ya. Jadi jangan ditunda. Itu yang pemirsa KTV juga mungkin yang di Kota Cimahi semuanya saat ini, kalau memang kebetulan mungkin belum sempat bayar pajak tahun kemarin karena kondisi pandemik lagi tingginya. Tahun ini kalau memang ada keluasan gitu Pak secara finansial, segera selesaikan, apalagi di bulan Juni nanti Pak ya. Nah Pak Ahmad, kalau bicara tentang kontribusi nih Pak, kontribusi pajak untuk APBD kita berapa persen ya Pak? Kontribusi pajak kita kalau untuk APBD itu kurang lebih di angka 13%. 13% ya Pak ya? Karena memang presentasi kita itu masih besar dari dana transfer dari pusat, ya, dari PAD-nya itu. Dan untuk rumah sakit Cibabat juga PAD-nya itu kan ke BRUD. Maksudnya dikelola sendiri. Ke daerah ya Pak itu? Dikelola sendiri. Jadi masuk ke APBD, tapi cara pengelolaannya itu di rumah sakit sendiri gitu. Khusus rumah sakit gitu ya. Pendapatan dan belanjanya oleh mereka sendiri. Jadi nggak masuk ke Bapenda dulu ya? Lumayan sekitar 145 miliar. Per tahun Pak? Iya, betul. Tapi tadi karena BUD, Badan Layanan Umum Daerah itu di otonomi dikelola mandiri ya? Mandiri mereka ya? Jadi maksudnya tidak bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain, iya betul. Jadi nggak bisa support buat kegiatan Pemkot kita yang lainnya Pak ya? Betul Kang. Jadi memang mereka udah punya hak mandiri untuk mengatur. Tapi kalau misalnya itu masuk ke kita, lumayan secara nilai ya Pak ya? Lumayan, tadi di angka ada 145 kadang 150. Itu sejak kapan Pak melakukannya, berlakunya legalitas untuk kurang lebih sudah 5 tahunan. Udah 5 tahunan ya? 5 tahunan. Jadi program nasional atau program Kota Cimahi sendiri? Ada di aturannya. Ada aturan regulasi nasional ya Pak ya? Mengatur bagaimana rumah sakit daerah ini mengatur sendiri. Malahan untuk kesini hampir semua rumah sakit itu harus BRUD. Harus BUD ya? Harus BUD ya. Jadi independen dan bisa mengatur sendiri tentang apa yang mereka butuhkan. Karena kan orientasinya pelayanan. Yes. Ya. Jadi biar nggak tergerus ya Pak. Betul. Biar nggak tergerus. Nah tadi Pak kan udah sempat kita bahas tentang kondisi pandemi yang begitu gelombangnya dari 2020 ya Pak ya. Tadi kita berpikir, sebagian masyarakat berpikir di awal 2021 udah selesai. Ternyata memang di luar dugaan kita naik lagi ya kan trennya, terus tiba-tiba melandai lagi sekarang. Tentu besar harapan kita nih, masyarakat pun begitu mungkin. Berakhirnya pandemi ini memberikan sebuah jalan keluar untuk masalah ekonomi kita ya Pak, resesi dan segala macam. Pak, kalau Bapak lihat nih dari tren dari tahun 2020 sejak munculnya pandemi dan akhirnya sekarang udah pertengahan 2021 udah mau selesai. Itu grow up-nya secara pendapatan apakah di 2020 itu maksimal berapa dan akhirnya di 2021 bisa grow up lagi atau tetap sama Pak? Kalau lihat dari penerimaan di 2020 ya, itu memang cukup tinggi ya, karena mungkin 2020 itu kan awal ininya. Iya. Ya, mulai pandemi ya Pak ya? Maret ya Pak ya kan ini Pak? Iya, Maret kan. Nah, 2021 memang ada penurunan ya Pak penurunan, tapi tidak signifikan juga.
penurunannya. Ya kurang lebih ada di angka 1 atau 2 miliar lah. Oh, penurunannya. Ya, jadi mudah-mudahan untuk 2022 ini ya dengan kondisi seperti sekarang ini, ya mudah-mudahan bisa kembali lagi ke seperti 2020. Sebenarnya kan tadi Bapak Pemda, Pak Amar sudah sampaikan ada beberapa solusi yang kita keluarkan ya Pak ya. Program-program itu sebenarnya berupa solusi keberpihakan kepada masyarakat agar kewajiban-kewajiban warga kita bisa berjalan maksimal. Dan kalau Pak Amar lihat sendiri, ini pertumbuhan wajib pajak nih Pak. Kalau kita lihat pertumbuhan wajib pajak itu dari tahun ke tahun tuh trennya naik atau turun biasanya per berapa tahun sih Pak biasanya? Ya, ini sebetulnya kalau di Cimahi ya, kalau lihat dari potensi wajib pajak baru, ini agak lumayan menggembirakan juga. Cukup besar Pak? Cukup banyak juga ya. Cukup banyak ya? Ya, kami melakukan intensifikasi pemirsa ke lapangan. Itu di saat pandemi ini, khususnya di sektor restoran, ya, dan kafe, itu banyak yang muncul gitu, yang baru, bermunculan yang baru ya. Ya, contoh mungkin yang paling gampang, ya saya endorse apa ya, saya sapi analisis itu baru kan, tapi udah lumayan ini. Udah lumayan kuat gitu ya, secara terus kafe tempat-tempat trafficnya Pak ya juga ya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, alhamdulillah walaupun kecil Cimahi, tapi ternyata daya tarik orang untuk investasi khususnya di bidang kuliner ini ya cukup bagus juga. Itu mudah-mudahan kedepannya ini menjadi hal yang tren bagus untuk pendapatan gitu. Amin Pak. Iya gitu. Karena memang kalau lihat dari sejak pandemi ini, masyarakat muda kita terutama generasi muda mulai interest dengan entrepreneur. Iya. Entrepreneur mulai tertarik dengan bisnis dan pengusaha gitu. Dengan apalagi kemudahan-kemudahan teknologi saat ini Pak, ya kan? Dengan segala macam aplikasi yang hadir di tangan kita gitu. Sehingga ini masyarakat terutama generasi muda mulai berpaling kepada yang namanya bisnis, baik itu online dan juga secara tempat yang offline tadi. Dan tentu ini menjadi salah satu hal yang positif untuk pendapatan daerah kita Pak. Betul. Semakin banyak pengusaha juga semakin banyak ya istilahnya kan kontribusi pajak yang akan masuk kepada kita ya Pak ya. Betul. Jadi, tadi Pak Amar sempat menyatakan kita ada program-program solusi yang kita sampaikan. Kalau untuk Bapak Pemda sendiri Pak, apakah sudah ada untuk kayak aplikasi gitu di media sosial dan juga? Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi saya ditayangkan di awal bahwa khususnya untuk Bapeda Cimahi hampir semuanya sudah memakai aplikasi. Jadi untuk pembayaran pajak ini sudah tidak lagi manual. Nggak harus offline gitu Pak ya? Nggak langsung lagi. Nggak harus datang ke kantor gitu ya, Pak. Bayar ke Kanjes seperti zaman dulu gitu. Pak. Saya sudah tidak mengenal lagi bendahara ya secara konvensional. Ya, jadi sekarang sudah dibuka channel-channel pembayaran mulai dari Indomaret, Alfamart, semua lah channel-channel GoBir semua bisa mulai go itulah ya. Semua ada semua ya Pak bisa. Ya tinggal klik. Ini ya sudah terkoneksi sudah, semua ya Pak ya. Sistemik ya. Termasuk juga untuk BPHTB online. Sudah masuk ya sekarang Pak? Sudah, sekarang pengurusan pembayaran bea balik nama itu untuk persertifikatan ya, antara customer melalui notaris. Itu sudah langsung melalui aplikasi. Terkoneksi dengan aplikasi ya sekarang. Jadi tidak ada lagi tingkat, boleh katakanlah tingkat kebocoran itu sudah zero growth semua itu. Ya, jadi transparansi semakin tinggi ya Pak ya. Karena tidak ada lagi hubungan personal. Iya, betul Pak. Semua dilakukan oleh sistemik ya tadi. Sistem oleh aplikasi. Iya. Termasuk juga untuk pembayaran restoran, untuk silakan hitung sendiri. Ya, laporkan sendiri, bayar sendiri. Iya. Jadi kita memang dimudahkan juga ya satu sisi ya. Betul. Ini secara tidak langsung memberikan sebuah semangat Pak, motivasi buat teman-teman kita pengusaha ketika mereka bisa mengutung pajak mereka sendiri dan bisa menyerahkannya sendiri tanpa harus terlibat dengan siapapun. Ini memudahkan sekali. Karena kalau kita ingatlah habit kita dulu mungkin beberapa tahun ke belakang atau beberapa periode sebelumnya,
harus bertemu dengan banyak orang. Terkadang juga ya ini juga kadang-kadang bisa mempersulit juga langkah untuk selesainya urusan itu ya Pak ya. Betul. Karena banyak kepala yang harus kita temui gitu. Betul. Nah hari ini dengan adanya aplikasi ini baru pemirsa KTV, silakan dibuka aplikasinya ya kan, Betul. untuk melakukan pembayaran apapun seputar pajak Anda ya, terutama buat pajak bangunan ataupun pajak perusahaan dan pajak yang lainnya bisa langsung membuka aplikasi dan sudah terkoneksi dengan semua sistem pembayaran yang ada pada saat ini. Betul. Pemirsa KTV jangan kemana-mana, kita masih bersama dengan Pak Ahmad Saifullah tentunya dari Bapenda Kota Cimahi ya. Kita masih membahas tentang seputar bagaimana kontribusi ya ataupun keberadaan Bapenda Cimahi dalam era pandemik saat ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa KTV masih bersama Kang Jess, tentunya di program kesayangan kita, program Dialog Kita. Masih bersama narasumber kita, bersama dengan Bapak Ahmad Saifullah. Pak, nggak berasa loh Pak. Ternyata membahas tentang pendapatan daerah itu sesuatu yang hangat ya Pak ya. Sesuatu yang hangat, sesuatu yang perlu untuk dibahas juga gitu. Dan ternyata memang masyarakat kita perlu tahu juga ya Pak ya, bagaimana pentingnya kontribusi pendapatan daerah ini untuk kemajuan kota kita. Betul. Bahkan feedbacknya untuk masyarakat kita juga ya Pak ya. Untuk masyarakat. Kalau sekiranya misalnya pendapatan kita baik dan bagus, otomatis fasilitas-fasilitas untuk publik pun lebih baik lagi, ya Pak ya. Nah, kalau misalnya Pak Ahmad melihat ini secara tren dan juga secara sinergitas mungkin ya Pak, sinergitas dari seluruh mungkin board yang terkait di kita lah di Kota Cimahi ini, secara Pemkot Pak, melihat dari perkembangan kita dari masa ke masa, Bapak melihat di tahun berapa masa keemasan dari Bapenda ini Pak? Apakah di tahun Pak Ahmad sekarang? Sebetulnya kalau dari tren pendapatan, di tren pendapatan itu pernah kita itu puncaknya itu di tahun 2018. 2018 ya? Ya, karena apa? Karena di situ ada keterkaitan dengan kebijakan tax amnesty. Oh, jadi si perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba menyelesaikan ya? untuk menyelesaikan administrasi perusahaannya, termasuk keterkaitannya dengan sertifikat perusahaan, otomatis kan itu akan berdampak kepada BPHTB. Iya Pak. Itu di tahun itu kalau nggak salah sampai 74 miliar dia dapat BPHTB. Baru BPHTB aja ya Pak ya? BPHTB aja. Nah itu di puncaknya itu 2018 ya? Kurang lebih kalau nggak salah 2018 ya? Ketika dengan tax amnesty tadi. Dan kalau kita lihat tahun itu memang lagi bagus-bagusnya Pak, Ya. secara keemasan masyarakat kita ya, dari sisi ekonomi, dari sisi semua lah. Betul. Dimana teknologi mulai datang kan, pertumbuhan ekonomi kita lagi bagus ya waktu itu, dan 2019 masih bagus sebenarnya. Nah 2020 inilah ketika datangnya pandemi memang semuanya jadi berubah ya Pak Ahmad ya. Betul kan. Nah Pak Ahmad juga mungkin tadi menyatakan bahwasanya kalau kita lihat kontribusi kepada Pemkot sendiri dari bidang pajak ini cukup tinggi ya Pak ya, cukup tinggi. Nah kalau kita ingin membuktikan pada masyarakat kita bahwasanya betapa pentingnya pendapatan mereka ini yang diberikan kepada Bapenda atau yang dikontribusikan nih Pak, diberikan secara wajib pajak ini, tentu kadang-kadang masyarakat menilainya itu dari sisi apa yang mereka dapatkan. Betul. Apakah dari fasilitas jalan, fasilitas umum. Nah, kalau Pak Ahmad melihat sendiri ini, sejauh mana kelengkapan atau kecukupan kelayakan fasilitas kita saat ini yang ada di Kota Cimahi, Pak? Ya, secara umum sih masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Ya. Seperti contohnya untuk perbaikan drainase, ya, drainase yang khususnya yang di jalan-jalan kelurahan itu. Dan itu masuk ke Cimahi. Cimahi ya Pak. Nah, barangkali Kang Jess mungkin bisa menyaksikan langsung ketika hujan. Iya Pak. Ya, ketika hujan besar itu nggak tertampung ya Pak? Hampir di setiap titik itu terjadi genangan. Iya, ya. Karena apa? Karena tadi itu drainase ininya itu pertama kurang dalam, ya. Yang ketiga juga kurang lebar. Nah inilah mungkin pendapatan inilah bisa mensupport untuk pembiayaan
belanja ini gitu. Iya, pembangunan ya Pak ya, pembangunan atau ini. renovasi dan Ya, semuanya, perbaikan. ini dari sektor fisik. Dari sektor non fisik juga masih banyak masyarakat yang perlu kita bantu, ya, seperti untuk beasiswa bagi yang tidak mampu, gitu ya. Terus juga ada, apalagi sekarang kan banyak juga yang kena PHK. Betul Pak. Nah, itu kan harus kita bantu dari segi anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi emang ada alokasi khusus ya Pak buat hal itu ya? Bantuan sosial. Itu masuk ke sosial ya Pak? Bantuan sosial. Tapi kan tetap ujungnya sumbernya dari mana? Dari pendapatan. Pendapatan, iya. Gitu. Jadi inilah sangat pentingnya pendapatan ini harus menjadi milik bersama masyarakat Kota Cimahi gitu. Karena akan masuk ke sana kemari gitu. Iya Pak. Jadi baik belanja fisik maupun non fisik. Non fisik ya Pak ya. Iya. Untuk kesejahteraan masyarakat tadi di bidang sosial, bidang keagamaan, pendidikan. Iya Pak. Ya. Itu semuanya ujung-ujungnya akan memerlukan pembiayaan, dan pembiayaan ini dari pendapatan. Berarti memang sosialisasi memang harus tetap kita lakukan ya Pak ya, terutama dari Bapenda. Kalau Pak Ahmad sendiri melihat sosialisasi dari Bapenda Kota Cimahi selama ini Pak terhadap masyarakat, selain kan sekarang kayak sekarang kita ada talk show ada dialog dialog kita nih, mungkin di mana lagi Pak, media-media mana yang Bapak manfaatkan untuk bisa men-share kepada masyarakat kita nih? Ya, pertama tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AKTV yang pada sore ini memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan pentingnya pendapatan ini kepada masyarakat, dan tentunya di media-media lain juga kami secara kontinu menyampaikan informasi ya Pak ya? Baik melalui adanya baliho ke media-media lain juga ya. Semua saluran-saluran informasi yang ada kita selalu manfaatkan. Coba maksimalkan ya Pak ya? Manfaatkan untuk informasi ini sampai ke masyarakat. Iya Pak. Sehingga memang sesuai dengan moto kami, harapan kami ini Bapenda itu betul-betul ada di hati masyarakat. Betul Pak. Gitu. Pak Ahmad. Jadi, Pak kalau dulu mungkin sentuh hatinya dulu gitu. Iya betul Pak. Bagaimana secara psikologi ini masyarakat kita itu bisa merasakan betul ya bahwasanya dampak, impact dan juga apa yang hadir di tengah mereka gitu. Kalau dulu sebelum era pandemi kita bisa kumpul dengan masyarakat ya Pak ya, ada gathering gitu kan, ada penghargaan-penghargaan kepada wajib pajak, dan ini merupakan salah satu penguat juga Pak, menjadi sebuah motivasi buat mereka untuk bisa memberikan pajak yang terbaik, karena memang dengan adanya apresiasi itu mereka juga cukup bangga. Sudah bisa memberikan kontribusi besar kepada kota kita ini. Bagaimanapun di mana kita tinggal itulah kota yang kita cintai ya kan Pak. Sekarang Kota Cimahi yang kota kita cintai. Nah kalau Pak Ahmad juga mungkin tadi merasakan betul bagaimana dengan adanya program-program selama ini yang dihadirkan selama pandemi, dan juga masyarakat juga akhirnya merasakan betul keberpihakan dari Bapenda kita ya Pak. Kira-kira program ini akan berlangsung sampai kapan Pak? Untuk keberpihakan tadi seperti ini akan terus ada atau memang disesuaikan dengan keadaan? Kebetulan kemarin kami sudah melaporkan kepada pimpinan ya, menyampaikan progress report tentang pendapatan 2021 ini, dan kira-kira kebijakan kedepannya itu akan seperti apa. Alhamdulillah Pak PLT Wali Kota kemarin masih menyampaikan harus ada keberpihakan tetap kepada masyarakat, tetap ya Pak ya. Sehingga program yang tadi saya sebutkan ya di 2021 ini juga akan berlaku di 2022. Ya, seperti ada 10%, 5%, 2,5%, dan juga ada penghapusan sanksi administrasi. Relaksasi ya relaksasi Pak, itu. Terus juga tadi ada pola cicilan ya. Itu akan kami juga laksanakan di 2022 ini. Ya. Pak, untuk mengambil hati masyarakat atau trust dari warga kita nih Pak kepada pajak, kepada Pemkot melalui Bapenda, tentu salah satu indikator itu dari transparansi ya, keterbukaan kita selama ini. Kalau Pak Ahmad melihat
Sejauh mana keterbukaan kita Pak dari sisi Bapenda sendiri? Ya, dari sisi Bapenda ini saya sudah tadi sampaikan, karena semuanya sudah pakai aplikasi, semuanya sudah pakai sistem ya. Tidak ada lagi kontak fisik langsung dengan wajib pajak khususnya untuk pembayaran. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat kepada Bapenda ini sudah cukup lumayan bagus. Lebih baik ya Pak? Lebih baik. Dan tentunya juga di samping itu juga kami membuka berbagai layanan keluhan masyarakat. Ya, ketika ada masyarakat yang NJOP-nya perlu ditinjau atau apa, itu kami layani yang saat ada laporan, kita cek langsung, kita juga kita selesaikan. Sehingga inilah bentuk pelayanan yang optimal dari kami, dan juga tadi kemudahan untuk pembayaran ini, sehingga menimbulkan rasa percaya, trust dari masyarakat kepada Bapenda. Dan juga mungkin yang paling utamanya lagi ketika nanti di belanjanya. Nah itu Pak ya, ini belanjanya, karena ini bukan di sektor Bapenda kalau belanjanya. Betul Pak ya. Saya mau istilahnya mengumpulkan aja tukang leangan duit kan? Iya Pak ya, kita sudah terkumpul di share lagi, ada di KPU kan, iya Pak ya, di ke dinas-dinas lain kan. Nah ini juga mudah-mudahan untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, juga di sisi belanjanya juga mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kita keluarkan ya Pak, rencanakan ya Pak. Gitu. Dan biasanya suka ada pengumuman nggak sih Pak buat warga kita bahwasanya tahun ini pendapatan pajak sekian atau seperti apa Pak? Ada nggak di-share biasanya hal seperti itu Pak? Iya, itu kan nanti jadi dokumen publik. Dokumen ya Pak, dokumen publik ya? Di APBD itu, ya, di anggaran pendapatan dan belanja daerah itu, nanti setiap akhir tahun ini akan muncul pendapatan. Ada laporan ya? Ada laporan. Kepada warga dan juga kepada pimpinan ya Pak nantinya? Kepada warga dan juga diaudit sama BPK. Iya Pak. Ya, diaudit sama BPK. Kan hasil dari BPK ini kan diumumkan. Diumumkan ya? Ya, jadi warga bisa mengklik ya channel dari BPK itu. Wah, sekarang mah udah transparan semuanya. Tinggal klik, dibuka, ya sudah tertera di situ. Berapa sih pendapatan Kota Cimahi dari 9 pajak ini, dengan target berapa, apakah terlampaui atau tidak, atau tetap. Nah itu ada bisa. Jadi semuanya serba transparan sekarang. Tuh pemirsa KTV, gimana? Jelas kan? Dengan adanya transparansi ini, kita berharap juga nih pemirsa yang menonton menyaksikan kita sekarang Pak, menumbuhkan juga yang namanya trust kepada Pemkor kita, sehingga impactnya itu adalah bagaimana para wajib pajak ini, warga-warga kita nih Pak, pemirsa juga lebih bersemangat untuk menyelesaikan biaya pajaknya, baik itu kendaraan bermotor, PBB, dan yang lainnya Pak ya. Dan juga teman-teman yang punya perusahaan barangkali Pak, ya kan? Ya, mohon untuk segera juga untuk menyelesaikan urusan-urusan pajaknya, karena itu bagian dari legalitas ya Pak ya. Ada 2 bulan lagi. 2 bulan lagi ya, untuk tahun 2021 ya. Tapi juga ada kadang yang menunggu Pak, tunggu nanti sampai ada program relaksasi deh. Ya, tapi kalau bisa sekarang diupayakan sekarang, itu lebih baik. Pak Ahmad, nggak berasa nih Pak, kita sampai di penghujung segmen kita di bahasan kita yang begitu hangat tentang Bapenda nih Pak, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi ini. Ternyata memang, wah ternyata kita sadar ya sekarang ya Pak, ternyata memang pendapatan yang ada ini memang dibalikan kembali kepada masyarakat kita secara tidak langsung ya Pak ya. Jadi apakah itu berupa fasilitas dan juga kegiatan kedinasan yang ada di kota kita ya Pak. Mungkin apa nih harapan terbesar Bapak mungkin Pak di penghujung tahun ini, dan juga sekaligus himbauan barangkali kepada pemirsa KTV dan juga warga Kota Cimahi Pak seputar pajak. Terima kasih Kang Jess. Himbauan kami tentunya kepada para wajib pajak yang masih belum menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ini ada waktu 2 bulan lagi ya, segera untuk bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dan juga kami membuka selebar-lebarnya ya, kritik, saran, masukan, dan apapun keluhan dari wajib pajak ini ke Bapenda, jangan sungkan-sungkan, tidak dipungut bayaran sedikit pun, alias gratis ya. Jangan ada rasa ketakutan, khawatir dan lain sebagainya. Silakan ya datang ke
kantor pelayanan kami ya di gedung C lantai pertama itu untuk pelayanan terhadap administrasi perpajakan. Nah, itu untuk masyarakat, dan juga tadi jangan lupa selesaikan di 2 bulan ini bagi yang masih belum Menyelesaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Saifullah. Luar biasa ya Pak. Pak, mudah-mudahan segala himbauan dan juga harapan tadi Pak Ahmad tadi sekaligus mewakili Bapenda tentunya Pak yang bisa terrealisasi oleh masyarakat kita dan warga kita, dan kita berharap dengan adanya melandainya sekarang pandemi Pak, dan mulai aktif lagi masyarakat kita dalam bidang ekonomi dan juga perusahaan-perusahaan terutama pengusaha-pengusaha bisa menjadi salah satu kekuatan buat mereka untuk bisa menyelesaikan semua administrasi pajaknya. Pemirsa, tidak berasa akhirnya Kang Jess akan segera undur diri bersama kita di sore hari ini, tentunya di program kesayangan kita, program dialog kita. Semoga apa yang kita bahas tadi seputar Bapenda Cimahi dalam era pandemik COVID-19 bisa menjadi gambaran buat pemirsa AKTV betapa pentingnya kontribusi dari pajak yang diberikan pada kota kita, sehingga berdampak juga akan kemajuan kota kita dan tentu dirasakan langsung oleh warga kota Cimahi. Kang Jess pamit bersama dengan Pak Ahmad Saifullah. Terima kasih Pak Ahmad sudah hadir di studio kita di sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya di program kesayangan kita, di program Dialog Kita. Assalamualaikum, selamat sore.